Iya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini pemirsa, kita langsung terhubung dengan analis Sukor Invest Asset Management. Ada Mbak Michelle Gabriela. Selamat pagi Mbak Michelle. Ya, Mbak Michelle, indeks kita dibuka menghijau pada pagi hari ini. Apa saja faktor positifnya ataupun sentimen positif pada pagi hari ini? Ya, sebenarnya memang kalau untuk The Fed sendiri memang akan melakukan tapering, kelihatannya fix nih di bulan November. Jadi market kan lebih suka kepastian ya. Jadi menurut kami sih marketnya merespon positif dan juga kemarin ada berita bahwa pemerintah China akan memberikan semacam bailout lah untuk China Evergrande yang kemarin sempat default. Jadi sebenarnya ini katalis positif ya, dan apalagi di US sendiri juga Jerome Powell mengatakan bahwa efek China Evergrande ini tidak akan mempengaruhi secara global karena memang exposure-nya tidak sebesar kalau misalnya yang terjadi default adalah misalnya di US. Jadi sebenarnya ini banyak katalis positif sehingga memang dari bursa regional pun hari ini memang hijau. Apakah ini penguatan ini akan masih berlangsung hingga akhir pekan atau masih ada rilis data yang ditunggu? Ya, kalau untuk sampai akhir pekan sih sebenarnya tidak ada data ya untuk akhir pekan. Tapi kalau kita lihat sih memang IHSG ini sudah 2 hari ya, kemungkinan sih Jumat bisa naik, cuman biasanya kalau kita lihat sudah 2 hari naik biasanya ada technical correction aja sedikit aja, memang technical correction aja, apalagi Jumat ya biasanya kan orang lebih prefer hold cash, takutnya di weekend ada berita lain. Memang seasonality-nya seperti itu sih, jadi memang kalau 2 hari positif biasanya kemungkinan masih bisa negatif. Hanya suku bunga dari dalam negeri, apakah ini berpengaruh ke indeks kita, Mbak Michelle? Ya, memang kalau untuk suku bunga memang sudah diekspektasi oleh market ya bahwa tidak akan ada kenaikan atau penurunan lagi. Jadi memang market ini sudah inline dengan market sebenarnya. Baik, nah ya. Ini ada beberapa daerah di Indonesia yang juga sudah mengalami kenaikan level, artinya sudah ada perbaikan dari sisi ekonomi juga, apakah berpengaruh ke indeks kita? Iya, harusnya sih iya, karena memang kalau kita lihat kan dari Juli sampai Agustus pertengahan ini PPKM level 4 ini kan cukup ketat ya, jadi sekarang kan sudah banyak diturunkan sehingga harusnya sih sudah improve banyak. Namun demikian GDP terview kita kelihatannya masih akan terkontraksi. Biasanya terview GDP itu di bulan November. Nah, ini kemungkinan akan ada koreksi karena memang bulan Juli dan Agustusnya memang slowing kan. Jadi memang sekarang improve, tapi mungkin full impact-nya itu bisa kelihatan di 4Q. Ya. Oke, Mbak Michelle, ini juga dari beberapa emiten kan melakukan rights issue. Bagaimana respon pasar kita? Oke, kalau untuk right issue sebenarnya sih bagus ya, karena kan memang itu pendanaan ya, terutama kemarin seperti BRI itu menambah modal, dan ada beberapa BUMN juga yang akan juga melakukan right issue. Sebenarnya ini bagus sih untuk permodalan mereka, karena kan banyak proyek juga, dan apalagi terutama yang konstruksi ya, karena kan ada beberapa proyek besar yang harus diselesaikan, jadi sebenarnya ini bagus untuk emiten-emiten tersebut sebenarnya. Iya, dan juga tadi juga tercatat untuk BBRI ada di top value pada pagi hari ini. Apakah memang ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa mengoleksi BBRI, Mbak Michelle? Ya, kalau kita lihat memang proses right issue-nya sudah selesai ya. Jadi kemarin itu orang mungkin takut right issue-nya batal atau ditunda. Jadi sebenarnya kemarin ini ternyata berhasil, dan makanya memang selama 2 hari ini sudah naik. Dan kalau secara valuasi sebenarnya ini sudah fair price. Cuman kalau mungkin secara teknikal ini memang masih ada peluang untuk naik sih sebenarnya. Tapi kalau untuk secara valuasi memang ya sudah cukup fair value sih di harga sekarang. Fair value untuk BBRI. Untuk sektor perbankan lainnya masih ada yang menarik nggak sekarang?
Iya banyak sebenarnya ada BNI dan BTN. Ini valuasinya ini sudah cukup murah ya. Kalau BNI ini 0,6 lah, 0,7, 0,6 kali PBV. Sementara biasanya hanya itu di 1,5 kali PBV. Jadi at least kalau satu kali aja itu tuh udah 30% sendiri. Nah kalau untuk BTN juga mereka targetkan laba bersih tahun ini 2,5 T. Nah itu tuh kalau di kemarin harga BTN sempat turun karena mereka ada provisioningnya di second quarter, tapi mereka optimis bahwa target net profit tahun ini itu masih akan tetap tercapai. Kalau kita lihat di 2,5 triliun itu sekitar valuasinya 0,6 kali PBV atau sekitar ya 5 kali ya, 5 kalian sekitar 5 kali PI. Nah ini tuh sangat murah ya. Jadi kalau kita lihat juga mereka juga bank BUMN juga apalagi BTN penyaluran kreditnya ke perumahan subsidi. Jadi sebenarnya banyak orang yang itu rumah pertama mereka dan mereka pun juga optimis bahwa NPL bisa ditekan di bawah 3,5%. Jadi ini merupakan hal yang bagus sih sebenarnya. Namun market sih belum respon untuk BNI dan BTN. Ya mungkin investor yang penyuka blue chips bisa memperhatikan untuk BBNI dan juga BPTN untuk hari ini ya Mbak Michelle ya. Oke, Mbak Michelle, PPNBM juga diperpanjang, berdampak nggak ke sektor otomotif? Iya harusnya berdampak. Cuman memang marketnya juga mungkin marketnya sekarang lagi suka yang tema new ekonomi ya. Jadi yang old ekonomi seolah-olah udah nggak ada growth. Tapi sebenarnya sih kita lihat banyak blue chip yang murah. Salah satunya juga Astra. Kita lihat juga sebenarnya ini bagus ya untuk perpanjangan untuk PPNBM on top of kemarin ada relaksasi beberapa juga. Sebenarnya ini cukup bagus sebenarnya untuk Astra. Sektor lain yang mungkin menarik untuk dikoleksi pada hari ini Mbak Michelle apa saja? Untuk sektor lain sebenarnya ada Pegas. Sebenarnya karena memang Pegas ini kemarin itu 2 hari yang lalu ada berita bahwa mereka sudah menang sengketa yang masalah kasus pajak. Jadi tahun lalu mereka ini ada kerugian 3T itu provisioning atau pencadangan dari kalau misalnya mereka kalah di pengadilan tentang sengketa pajak ini. Namun mereka menang, jadi harusnya tahun ini ada tambahan 3 triliun karena kan mereka akhirnya menang. Nah, kalau kita lihat dengan harga sekarang ini valuasinya masih 4,4 kali PI ya, kalau kita masukkan 3 triliun itu di dalamnya. Dan sekarang ini valuasinya 0,7 kali PBV. Nah, ini terendah hampir selama 5 tahun terakhir lah. Ini harga saham Pegas ini yang terendah. Jadi sebenarnya ini time to buy sih sebenarnya. Time to buy, ya, tapi prospeknya sendiri bagus. Prospeknya bagus karena kan kalau secara valuasi 4 kali PI biasanya itu dia 0,7 kali PI. Kalau biasanya dia itu di sekitar 15 kali dan PI-nya itu di atas 1 lah. Ya, 1,5. Nah, untuk Pegas itu masih menarik. Nah, juga ada yang menarik untuk harga batu bara ini terus naik. Anda melihat ada potensi emiten yang bisa dicermati oleh investor nggak hari ini? Iya, kalau kita lihat memang harga batu bara naik, jadi biasanya mereka lagging sekitar 6 bulan ya, karena kan memang ada kontrak dan sebagainya. Jadi kalau harga sekarang mungkin refleksinya di third Q, fourth Q mungkin baru bisa mulai terefleksi sampai tahun depan. Dan sebenarnya ini bagus karena memang sampelnya belum naik ya. Jadi kalau kita lihat yang banyak exposure ke ekspor, ini ada Adaro dan ITMG sebenarnya. Oke, itu dia. Lebih ke menengah panjang kalau untuk batu bara ini, Mbak Michelle ya? Iya, iya. Baik, itu dia sejumlah rekomendasi. Mbak Michelle, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Sama-sama. Ya, pemirsa, itu dia analis Sukor Invest Asset Management, ada Michelle Gabriela. Kami masih akan kembali.